utama YouTuber pemula. Betul. Kita bilang pemula karena belum ada sponsor, endorse dan lain-lain. Jadi mengandalkan AdSense. Tapi jangan salah. Jangan salah. AdSense itu juga bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta. Halo, selamat datang kembali bersama kami di sini, teman-teman di rumah. Asik, balik lagi bersama kami di Cerita Kamalu Cowok bersama saya Agung Adadang. Sano. Iya, gini ya. Kopi. Bentar dulu sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, bercerita, jangan lupa subscribe dulu, nyalain tombol merahnya. Tekan tombol merahnya. Gua nggak ngomong. Nggak ngomong lagi. Iya, enggak. Itu dia udah. Oke, terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Oke, kita langsung aja mulai. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang seorang konten kreator tuh sebenarnya berpenghasilannya itu dari mana aja sih? Oh, banyak. Itu. Kadang orang gini ya. Banyak kan? Tadi kata banyak. Banyak. Nah, cuma gini, Pak. Om. Gimana, Dek? Ya kadang gini, orang-orang mikirnya seorang konten kreator itu hanya menyibukkan diri sendiri tanpa menghasilkan apapun. Bodoh kali. Ya kan, justru di era digitalisasi ini asik. Literally banyak banget gitu. Emang banyak banget gitu penghasilan yang bisa didapatkan dari seorang content creator. Salah satunya ada yang namanya banyak banget nih yang dipakai di bio-bio para selebgram di seluruh dunia. Paid promote-nya kakak. Betul sekali. Paid promote-nya kakak dan juga endorsement. Endorse yang keren, Mbak, endorse. Endorse yang keren. Cuman Apa nih? Cuman ada beberapa orang yang mungkin belum mengerti untuk menghargai seorang klien tuh bagaimana gitu loh. Oh yeah. Yes. Karena banyak sekali nih selebgram yang terkenal, mohon maaf nih ya. Banyak banget selebgram yang terkenal, mereka mendapatkan endorse, namun ketika dia mempromosikan videonya, mengendorse barang tersebut, tidak dengan ini loh, saya jadi tidak seniat itu gitu. Beda dengan mereka bikin konten mereka sendiri kayak niat banget, tapi ketika bersangkutan dengan klien gitu kan, kita sebutnya klien gak sih? Itu kan kontrak kerja sama bisnis. Nah itu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang masih belum paham kerja profesionalnya tuh kayak gimana sih sebenarnya. Makanya kenapa banyak orang yang ngomong kayak emang konten kreator tuh berpenghasilan karena video yang mereka buat itu loh yang tidak masuk akal lah kalau dibilang video kayak gitu kok dibayar gitu loh. Iya. Iya betul. Karena saking banyaknya yang sembarangan bikin video endorse, jadi orang mikirnya konten kreator tuh gak berpenghasilan gitu. Jadi kan, ya betul sih. Jadi kan gini lah, kalau kita membicarakan kehidupan sehari-hari, kita di event organizer kan ya. Betul. Itu kan klien itu mengeluarkan uang kepada kita sebagai public figure lah ya. Betul. Atau apapun. Kan pengen direpresentasikan secara baik gitu loh. Bukan cuma karena kita misalnya sudah menjadi selebgram, terkenal, followers banyak, seenaknya aja. Tuh. Pegang handphone tangan kiri, ngomong ini gue produk baru. Enak banget sampai mau meninggal. Shit. Itu kan gini loh. Si klien itu kan mengharapkan bahwa dia bisa mendapatkan insight yang bagus. Betul sekali. Nah, dengan si selebgramnya cuma asal-asalan, yang nonton mungkin banyak. Tapi yang berminat sama produknya itu gimana? Nah, kan takut nih beli makanan sampai mau meninggal. Iya. Kan jadi takut belinya. Pemilihan kata-kata ya itu ya termasuk lah. Jadi kita harus bisa mewakili si keinginan konsumen dari si klien gitu loh. Bukan followers kita, bukan sebetulnya. Itu kurang dipahami gitu loh. Tapi beberapa bahkan ya banyak juga selebgram sekarang yang sudah punya tim. Nah ya. Dia bikin video proper gitu kan. Entah itu komedi atau serius atau apapun, tapi dari sisi pengambilan gambar, terus dari sisi tujuan, terus sampai ada konsep yang dibikin gitu betul loh. Jadi orang tuh maksudnya ini. Gak sembarangan cuma ngebulak-balik kamera doang gitu kan. Jadi memang bener-bener terkonsep nih, meskipun bentuknya komedi. Iya. Meskipun bentuknya mau meninggal. Karena itu tadi, karena kan kita jangan mikirin bahwa gue punya follower 3 juta.
Ini minimal yang ngelihat 500.000. Oke, ngelihat sih ngelihat, tapi buying tidak. Itu tujuannya emang itu. Karena pada saat orang ngelihat selebgram dengan produk, kalau videonya asal, yang dilihat selebnya doang. Benar. Iya kan? Produknya dilupain. Jadi orang tuh fokus ke selebnya, Iya. bukan ke si barangnya. Betul. Gitu. Justru itu yang nggak diharapkan sama kliennya. Nggak diharapkan, meskipun ada beberapa klien yang memang ada tapi jadi dia cuma yang penting ikut aja lah barang aku dibawa gitu. Dia cuma butuh brand awareness doang nih gitu, belum sampai ke selling, belum ada juga. Nah, sebenarnya ada juga nih ya, selain dari endorse sama paid promote, itu juga ada yang namanya AdSense. Udah pasti. Kalau AdSense, YouTuber. Bang, YouTuber bang. Apa sih? Itu dulu pernah rame apa sih? Ya itu Ome. Oh iya. Iya, kita juga pernah. Bang, YouTuber bang. Ya, nah ada nih yang namanya AdSense. AdSense itu salah satu layanan dari Google kan. Jadi dari Google. Kalau biasanya kalau di Instagram belum ada AdSense ya? Atau udah sih? Belum Ya? Belum. Baru di YouTube doang berarti yang ada AdSense. Oh. Iya gitu. Tapi bukannya Instagram tahun sekarang juga mau monet? Mau kan? Ya. Instagram monet tahun ini sudah diuji coba di USA. Di USA sudah monet. Sebetulnya IG kita juga sudah monet kalau kita ada di USA. Iya. Karena sudah eligible. Tapi di sini belum ada, fiturnya belum nyala. Negaranya bisa diganti emang? Nggak bisa ya? Ngedeteknya location HP ya? Kan nanti ada teks dan lain-lain. Oh Ya iya. kali di USA teksnya jadi NPWP lah, nggak mungkin. Ya itu. Jadi ada juga AdSense. Yaitu penghasilan utama YouTuber pemula. Betul. Kita bilang pemula karena belum ada sponsor, endorse dan lain-lain. Jadi mengandalkan AdSense. Tapi jangan salah. AdSense itu juga bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta. Kenapa? Nah ini banyak orang yang nggak tahu. AdSense itu kan dari view ya. Cuma dari view ya, tapi ya kan dari view kan. AdSense itu kan konversinya kan view only, bukan subscriber. Subscriber 2.000, kalau viewersnya ratusan ribu. Kan kalau mau monet tuh harus 1.000 subscriber dulu kan. Ya, anggap kita sudah lolos 1.000 subscriber ya, 1.000 subscriber misalnya. 4.000 jam tayang, udah beres. Nah, tapi setelah itu video kita booming. Satu video ditonton 1 juta. Tapi subscriber masih 1.000. Nggak ngaruh. Tetap dapat uangnya. Oh iya. Berarti dari view itu. Dari viewers karena AdSense melihat view kan. YouTube pasang iklan di video kita, yang lihat berapa orang itu. Itu AdSense-nya tuh beda-beda gak sih tiap video atau semuanya dikalkulasiin jadi satu? Nah, ini sebetulnya kan nggak ada jawaban yang pasti ya. Tapi kalau pengalaman YouTube kita nih, itu video yang running sama video yang nggak running harganya beda. Mahal yang running. Jadi kalau video itu trafficnya bagus, si apa namanya? Istilahnya tuh uangnya tuh apa? Ya, si revenue-nya apa? Per 1.000 view-nya tuh apa sih namanya? Per 1.000 ya. Bukan CTR, apa sih? CTM. CPM. Nah, si harga CPM-nya itu naik. Sudah kita buktikan. Waktu video yang di channel sebelumnya itu ada yang sama Sule kan? Nah, itu CPM-nya sampai ke 40.000 dolar. Rupiah. Kan Indonesia. Iya. Nah, rupiah. Kenapa nggak di dolar aja ya? Alhamdulillah. Nggak bisa ya? Kalau YouTube juga sebenarnya sama kayak sosmed yang lain ngedetek. Sebetulnya di YouTube-nya ya dolar, tapi kan kurang lebih itu cuma sekitar berapa dolar ya? 5 dolar lah. Di satu video itu teh. Satu video. Video itu aja. Video yang lain yang penontonnya kurang, ya harganya juga kurang. Jadi AdSense berpengaruh. Kurang lebih gini deh, ada teman-teman kita yang dia videonya itu fair use. Itu yang video-video re-upload gitu kan. Total penonton dia itu per bulan ya, dari seluruh video kurang lebih 1 jutaan. Nah, pendapatan dia itu minimal di 25 sampai 30 juta range-nya. Per video? Per bulan. Oh, kirain per video. Per bulan, dari total 1 juta penonton. Dia punya banyak video, totalnya 1 juta penonton. Kalau Deddy Corbuzier kan satu video 1 juta penonton. 6 juta. Mantap.
Mantap. Nah itu ya tinggal dikali aja, kurang lebih, tapi nggak ada hitungan yang pasti. Yang pastinya cuma YouTube yang tahu. Iya. Iya kan? YouTube yang tahu itu hitung-hitungannya gimana juga, kita mau ngitung gimana juga, kalau dia rubah besoknya juga nggak ada yang tahu. Tapi kurang lebih begitulah. Nah, selain AdSense tuh ada apa lagi sih? Soalnya aku tahu kayak banyak. cuma Diundang di event misalnya. Ya kan? Diundang di event. Kayak gini misalnya bikin acara launching produk. Jangan deh, kafe. Oh, mau opening kafe. Ya, atau sudah berjalan kafenya. Tuh. Pengen rame nih. Selebgram diundang-undangin. Oh, iya. Silahkan berngopi-ngopi ria, bersnapgram ria. Nah, itu. Berarti dulu kayak itu ya, kayak apa yang gathering gitu mungkin ya. Apa ya? Meet and greet. Meet and greet bisa. Meet and greet. Tapi sekarang kan lagi happeningnya gini. Misalnya kita punya kafe baru. Terus supaya rame gimana nih? Tapi kan kita kalau bayar iklan mahal. Kita undang selebgram. Snapgram di kafenya, Betul. orang-orang jadi tertarik ke sana. Iya, Oke. Berarti itu masuk ke endorse juga nggak sih? Itu bukan. Betul. Bukan. Itu bisa disebut event attendant. Oh. Kalau endorse itu kita ngasih produk yang dia promokan. Kalau ini kan seolah-olah dia itu datang nggak sengaja ke kafe kita, terus bikin snapgram, terus bla bla bla. Di sini menunya tuh murah-murah, enak banget itu. loh. Itu kan salah satu pendapatan. Harganya berapa? Ya tergantung. Tergantung followers, tergantung subscriber, dan lain-lain. Tergantung, iya benar. Ya tapi kan pendapatan. Tapi yang paling murah untuk selebgram non public figure. Jadi orang-orang biasa yang followersnya banyak, kurang lebih 500 sampai 1 juta. Oh, per datang. Karena bukan siapa-siapa, tapi karena followersnya banyak. Iya, kita karena cuma mungkin kontennya menarik. Nah, kita cuma mau nge-grab si masanya aja gitu. Selain dari itu biasanya kalau misalkan selebgram itu, khususnya bukan selebgram lah, kita sebutnya seorang konten kreator lah. Konten kreator yang sukses itu biasanya diundang-undang ke kampus buat ngisi seminar jadi pembicara. Oh jelas. Nah itu jelas. Juga kan salah satu pendapatan buat si konten kreator. Oh iya, itu harganya itu, lumayan. Itu ya benar. Soalnya itu dulu juga sempat tuh. Ke kampus ada satu konten kreator yang asalnya aku nggak tahu siapa nih. Dia datang, dia ngisi acara, dia ngomongin tentang desain kayak gitu bla bla bla, dan ketika dilihat Instagramnya, oh ternyata menarik juga. Nah selain dari dia dapat pendapatan dari ngisi acara, dia juga dapat followers baru tuh buat nambah si insight dia lagi. Betul. Jadi ada double kill. Biasanya itu konten kreator yang punya keahlian tertentu ya? Ya benar. Jadi nggak yang selfie doang. Iya, bukan yang jual beauty bukan. Jadi itu kafe masuknya. Yang kafe tuh kita nggak butuh skill khusus. Yang penting dia punya follower banyak. Silahkan lah lu posting apa kayak di situ. Kalau yang iya benar. Tadi beauty itu maksudnya cantik dong. Kalau yang ya cantik ganteng bukan tanpa skill, maksudnya sosmed dia tuh tidak mengedepankan skill, tapi cuma foto, fashion. Nah itu biasanya lebih ke kafe atau launching produk gitu. Kalau yang pembicara udah pasti punya skill khusus. Arif Muhammad misalnya. Betul. Atau si Ogut. Si Ogut tuh siapa sih namanya? Si Ogut tuh siapa sih? Muda cuma sekali. Si Ogut lah, orang-orang pada tahu. Itu kan dia punya skill. Ya kan, khusus. Sekarang dia lagi main NFT. Nah itu diundang untuk topik khusus. Harganya juga khusus. Iya benar. Jadi memang ada orang-orang yang diundang. Kalau misalkan nih di luar sana, khususnya kalian yang mungkin sekarang lagi menggeluti, bukan menggeluti apa ya? Berantem. Enggak, lagi berkecimpung di dunia konten kreator gitu. Kalau memang kalian pengen nih punya harga yang tinggi, terus diundang jadi seorang pembicara, lihat dulu konten kaliannya gitu kan. Konten kitanya nih ngebahas apa nih? Kalau cuma foto-foto biasa doang kan ya. Nah. Bisa diundang, tapi bukan sebagai pembicara. Mungkin lebih sebagai ke brand ambassadornya. Ya, untuk meramaikan acara, bukan untuk mengisi acara. Cuannya sama, cuannya dapat maksudnya. Cuannya dapat, tapi kan scale-nya beda. Ya, gitu loh. Ya tinggal kita pilih aja kita mau kemana. Mau jadi konten kreator dengan mengedepankan topik atau skill tertentu, atau mau jadi selebgram. Viewers banyak, endorse banyak, tapi ya memang kita lebih banyak jadinya brand ambassador,
Berarti kalau misalkan gitu bisa kita simpulin gak sih kalau konten kreator tuh ketika kita ingin berkecimpung di dunia konten kreator, kita harus bisa milih antara kita mau jadi hiburan buat orang-orang atau mau bermanfaat buat orang-orang. Iya gak? Sebetulnya semuanya bermanfaat untuk klien ya. Yang penting kan kalau kita ngomongin cuan buat klien. Oh iya benar sih. Iya kan dua-duanya punya manfaat. Cuma yang membedakan kan passion kita awalnya mau di mana. Ada yang mau gue mah pengen ngartis aja dah ya silakan. Itu juga jadi cuan. Gue pengen jadi mentor ya silakan. Semua juga dapat cuannya. Intinya ya semua. Pak udah digini-gini Pak. Oh iya. Oke, satu lagi terakhir. Ini juga salah satu sumber cuan ya untuk para konten kreator adalah merchandise. Merchandise. Contohnya si Piki dia bikin baju. Nah itu adalah salah satu cuan yang ya tapi benar. Rata-rata orang yang udah punya masa banyak, followers banyak, tadi itu subscriber banyak, pasti ujung-ujungnya adalah merchandise. Garasi Drip, Korigor, terus Piki dan lain-lain. Mereka punya Close the Door punya baju nggak? Kayaknya enggak kalau Close the Door. Karena kayaknya nggak usah bikin merchandise deh. Ya siapa tahu kan fotonya. Uangnya kan udah banyak banget. Tapi dari merchandise itu juga itu nggak bisa dianggap remeh karena remeh itu nasi kan. Ya, berang entepannya. Bener, merchandise itu cuannya gede. Kalau memang kalian punya subscriber atau follower 500.000 lah, bayangin jual merchandise laku tuh 30% yang beli dari followers kalian. Dikali aja cuannya 10.000 berapa? Tuh. Ya, coba. Jadi sebenarnya konten kreator tuh punya beberapa hal yang bisa dijadikan sumber pendapatan. Jadi sebenarnya konten kreator tuh nggak menyibukkan diri tanpa berpenghasilan gitu. Buat mungkin teman-teman di luar sana yang belum ngerti, ngapain sih lu bikin kayak gini, emang ada uangnya gitu. Nah, itu dia sebenarnya. Para konten kreator di sini kenapa sampai mau bikin video bla bla bla, sampai bener-bener mati-matian buat bikin video gitu, karena memang ada penghasilan yang didapatkan. Selebgram, kalau kebanyakan sekarang orang-orang pengen jadi selebgram, ya. Selebgram, karena mudah di Instagram kan lebih mudah. Iya, yang penting popularitas. Nah, yang paling cepat itu adalah jadi brand ambassador. Betul. Contohnya ya Arif Muhammad, brand ambassador apa yang paling baru, bakso Aci Akang. Ini sama, cuannya dapat maksudnya, tapi kan scale-nya beda. Ya. Gitu loh. Ya tinggal kita pilih aja kita mau kemana. Mau jadi konten kreator dengan mengedepankan topik atau skill tertentu, atau mau jadi selebgram. Viewers banyak, endorse banyak, tapi ya memang kita lebih banyak jadinya brand ambassador, berarti kalau misalkan gitu bisa kita simpulin gak sih kalau konten kreator tuh ketika kita ingin berkecimpung di dunia konten kreator, kita harus bisa milih antara kita mau jadi hiburan buat orang-orang atau mau bermanfaat buat orang-orang. Iya nggak? Sebetulnya semuanya bermanfaat untuk klien ya. Yang penting kan kalau kita ngomongin cuan buat klien. Oh iya benar sih. Iya kan dua-duanya punya manfaat. Cuma yang membedakan kan passion kita awalnya mau di mana. Ada yang mau gue mah pengen ngartis aja dah ya silakan. Itu juga jadi cuan. Gue pengen jadi mentor ya silakan. Semua juga dapat cuannya. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa subscribe, yang belum subscribe jangan lupa pencet tombol merahnya. Aduh. Enggak usah ngomong. Enggak. Terima kasih sekali lagi. Oke, di sini Agung ada pamit. Halo pamit. Go. Kurang mana? Tombol merah.